semuanya? Amen. Selamat hari Sabat buat kita semua. Amen. Kita percaya bahwa kita terus dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Amen. Kalau sampai hari ini kita ada, bahkan di hari ini ketika kita ada dan kita datang beribadah bersama-sama, kita percaya semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amen. Di hari Minggu ini kita masuk di seri yang kedua dari If You Know, You Know. Jadi dari backgroundnya ini kita bisa lihat. Bahwa ini adalah anak-anak muda, amen. Ini adalah anak-anak muda. Kalau kita bisa lihat di backgroundnya ini adalah change the campus, change the world. Kita mau mengubah dunia, ubah dulu kampus, amen. Kalau kita mau melihat generasi di bawah kita, the next generation itu more than lebih daripada kita harus mengubah generasi kita, generasi di bawah kita, generasi anak muda. Karena kita percaya anak-anak muda ini orang-orang yang luar biasa, amin. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kalau kami ada saat ini, kami percaya semua karena kasih karunia Engkau di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biar ada tanah hati yang subur, ada telinga yang mendengar, biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan itu menjadi berlipat kali ganda berbuah di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan kami, tetapi kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Oke, untuk tema ini dia hanya 2 seri ya. Seri yang pertama minggu lalu itu Pak Budi yang membagikan, dan hari ini seri yang terakhir yaitu saya membagikan di sini dengan If You Know, You Know. Kalau kita lihat seperti saya bilang tadi di awal, bahwa kalau kita lihat di awal itu bahwa bagaimana anak-anak muda di sini mereka lagi sharing, mereka lagi berbicara, mereka lagi share gospel, mereka lagi berbicara tentang firman Tuhan. Kita melihat bukan cuma generasi kita saat ini, bahkan bukan cuma generasi yang terdahulu, tapi kita melihat generasi yang akan datang. Kita melihat change the campus, change the world. Kalau kita mau mengubah dunia ini, kata Steve Murrell beberapa quote-nya bahwa kenapa sih kita mau mengubah kampus? Kenapa sih harus anak-anak muda? Bahkan ketika saya berdiri sini, saya masih muda. Amen? Saya masih muda. Jadi ketika waktu kita berdiri di sini, kita mau regenerasi pemimpin. Kita mau membawa orang-orang, kita mau memuridkan orang-orang, kita mau membuat meregenerasi pemimpin untuk bisa berdiri. Bahkan bukan hanya, mungkin Miss Opin saat ini baru sampai di sini, kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan generasi yang kita muridkan saat ini mereka akan berdiri di bangsa-bangsa. Amen. Dan itu merupakan salah satu tujuan dari jemaat ada di Every Nation ini, bahwa kita mau pergi ke bangsa-bangsa. Bahkan kita percaya bahwa amanat agung Tuhan bahwa pergi jadikanlah semua bangsa murid. Amen. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa dengan kita jalan bisa dibantu saya dengan tema hari ini. Oke, inspire servant leadership. Pemimpin pelayan yang menginspirasi. Mungkin kita pastilah beberapa kita di sini ada seperti idola, amen. Idola. Oh, saya mengidolakan ini, saya mengidolakan ini. Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau zaman saya dulu, kita pernah di zaman dulu. Sama seperti dengan saya bicara waktu kemarin acaranya Sister Yudi dan Miss Angie. Kita mau bernyanyi, aduh maaf, beda generasi lagunya. Jadi kayaknya nggak ketemu gitu. Jadi bagaimana kita punya satu tokoh inspirasi, amen. Hari ini kita juga mau belajar, kita mau melihat bukan hanya sekedar tokoh inspirasi seperti kita lihat film-film,
penyanyi ataupun tokoh-tokoh dunia, tapi ini adalah tokoh Alkitab. Amen. Kita percaya bahwa ketika kita melihat dan ketika kita belajar dari pelayan ini, dari tokoh ini, kita lihat bahwa kita mau diubahkan juga. Dan kita percaya bahwa kita sudah sering kenal. Nah, saya tidak mau kita tebak kata atau tebak wajah, janganlah gitu. Jadi saya mau kasih clue-nya dulu sini. Saya bertanya sedikit ya. Saya mau kasih clue-nya sini. Anak sekolah minggu, pas yang rajin sekolah minggu tahu ini. Clue-nya yang pasti dia seorang, kebanyakan kalau di toko-toko Alkitab itu hampir semua ya, tapi ada beberapa juga dia seorang perempuan, tapi kali ini dia ada seorang lelaki, saudara. Clue-nya satu saja. Clue-nya itu yaitu istilahnya kalau dibilang dari saudara-saudaranya dia paling imut-imut, dia paling kemerah-merahan kulitnya, dia paling kalau sekarang yang lucu. Kira-kira siapa kan dia? Siapa? Siapa tadi itu yang jawab? Oke, baiklah, sebentar hadiahnya itu ya, hubungi pastor. Oke, kita akan belajar hari ini tentang Daud. Kalau itu biasa kalau dalam bahasa Inggris bilang David. Oke, kita akan belajar tentang Daud. Di sini adalah bagaimana Daud ini seorang yang dari awalnya itu dia hanya biasa-biasa. Bahkan di antara saya mulai searching, di antara mereka 8 bersaudara, ya mereka 8 bersaudara. Di antara saudara-saudaranya dia itu tidak terhitung. Jadi kalau kita bersaudara lebih dari satu di rumah, kalau kita paling kecil atau paling apa, jangan khawatir. Alkitab kayaknya yang paling bungsu, karena paling bungsu saya anak bungsu ya. Itu jadi tidak melihat rupanya, perawakannya atau fisiknya, tapi Tuhan melihat hatinya. Amen. Oke, selanjutnya kita buka di Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Sebelumnya itu mari kita buka di 1 Samuel 16 ayat 7. Tidak ada di tampilan sini, mari kita buka sama-sama. 1 Samuel bisa Angelo bantu. 1 Samuel 16 ayat 7. Saya bacakan buat kita semua. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amen. Yang terutama hati. Jadi yang terutama itu Tuhan melihat hati. Bahkan saya baca kembali, saya lihat kembali latar belakang bagaimana Daud diurapi Samuel. Dan saya baru perhatikan betul-betul bahwa ketika Daud diurapi Samuel itu masih prosesnya masih panjang untuk menjadi raja. Tidak waktu diurapi Samuel langsung ting simsalabim jadi raja. No, itu proses. Jadi kalau kita hidup berproses, berarti itu sudah bagian kita dengan Tuhan. Amen. Jadi saya lihat, ternyata saya baru perhatikan, ternyata saya lihat kembali. Di sini katakan bahwa bahkan sebelum ayat-ayat sebelumnya, waktu Samuel, saya cerita sedikit ya. Waktu Samuel datang kepada Isai, ayahnya ketujuh ini, yang pahlawan perkasa ini selain Daud, dia melihat kalau di sini di ayat 8 dikatakan bahwa Isai memanggil Abinadab. Habis itu setelah itu Isai memanggil lagi beberapa anaknya yang lain, Eliab. Bahkan Isai memanggil satu lagi anaknya. Di Alkitab dituliskan di situ 3 saudara Daud. Semua diperlihatkan sama Samuel, tapi Samuel bilang bukan. Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa bukan mereka, ya. Dan di ayat 11, di ayat 10 begini dikatakan, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai,
semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Amen. Kira-kira kalau kita berbaris, baru Tuhan datang, atau tidak ada seorang nabi lewat, siapa yang kira-kira terpilih ya? Tapi kita percaya kita terpilih semua. Amen. Di ayat 11 begini, lalu Samuel berkata kepada Isai, dia tanya, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Amen. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Amen. Jadi kalau agak-agak berubah kulit nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Agak-agak berubah coklat nggak apa-apa, bahkan hitam nggak apa-apa, ya. Matanya indah dan parasnya elok. Ini laki-laki loh. Siapa di sini mata indah dan parasnya elok? Ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel di ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dia kembali. Ya, setelah ayat ini diceritakan bahwa Daud di istana Saul. Berarti setelah Samuel mengurapi Daud, disitulah awal perjalanan Daud. Jadi selama ini sebelum diurapi dia belum masuk ke istana. Dia masih apa? Mengembalakan domba. Amen. Dia masih mengembalakan domba. Dari ketujuh saudaranya, Daud yang tidak diberi kesempatan untuk pergi berperang. Ya mungkin karena badannya lebih kecil, lebih pendek, atau tidak ada. Kalau orang masuk tentara dan polisi kan harus ada tingginya, berat badannya apa semua. Kalau Daud ini tidak ada. Jadi ayahnya ini sangat mengasihi dia. Ya kok mengembalakan domba saja ya, urus domba. Jadi yang ketujuh saudara itu yang pergi berperang. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Amen. Jadi tidak ada di sini kita yang merasa, aduh, saya pamit di tempat kerja atau tidak di kampus atau tidak di sekolah. Aduh, saya yang paling kecil, mungkin saya yang paling tidak. Saya cuma mau itu hanya perasaanmu, ya. Jangan terlalu terbawa perasaan, ya. Kita hidup tadi seperti lagu tadi kan. Kita bukan hidup dengan perasaan terus, tapi kita punya perasaan, tapi kita tidak hidup semuanya. Ayo gini dan tidak. Kita harus hidup karena Tuhan. Amen. Kita percaya waktu Daud di awal kalau saya bilang awal karirnya ini ketika dia diurapi. Kita percaya ya, di sini tidak diceritakan bagaimana, kita tahu bersama bagaimana Daud mengalahkan Goliat dan sebagainya. Tapi kita percaya di ayat 11 dikatakan sejak hari itu setelah dia diurapi dan seterusnya, berarti tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Amen. Daud diberkati. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan Daud. Amen. Kita di tempat ini jangan khawatir. Roh Tuhan ada juga bersama-sama dengan kita. Amen. Miss, kayaknya cuma Daud deh. Saya tidak. Kita semua diurapi dan roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, roh Tuhan ada. Percaya. Seperti lagu tadi kita bilang, I believe. Amen. I believe. Kita harus percaya dimanapun kita melangkahkan kaki, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita belajar, roh Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Amen. Jangan pernah takut, ya. Kecuali biasa pulang kalau malam terlambat, mama dan papa pasti marah. Gitu. Jadi itu awal perjalanan Daud. Dia memulai karirnya, dia memulai sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke next ini lo boleh bantu. Selanjutnya ada 3 hal yang Tuhan Allah kerjakan buat Daud. Amen. Ada 3 hal yang Tuhan Allah kerjakan buat Daud. Yang pertama,
Allah memilih Daud untuk melayaninya. Di Mazmur 78 ayat 70. Mari kita buka bersama-sama. Mazmur 78 ayat 70. Mazmur 78 ayat 70. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang kambing domba. Amen. Jadi Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengambil Daud. Di sini diibaratkan dalam kandang kambing domba, maksudnya Tuhan mau mengambil. Dengan kata lain, sudah selesai tugasnya Daud untuk mengembalakan domba. Dia mengambil untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Amen. Dijadikan sebagai seorang pemimpin. Di Mazmur 78 ayat 70 tadi. Di ayat 1 Samuel tadi yang kita baca, 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13, Daud diurapi oleh Nabi Samuel. Allah memilih Daud untuk melayaninya. Allah memilih Daud itu untuk melayaninya itu dengan begitu panjang prosesnya. Yang setelah dia diurapi, dia masuk ke istana Saul. Jadi kita tahu pekerjaan Daud di situ, bahwa Daud itu dia sebagai pemetik kecapi melayani Raja Saul. Amen. Karena Raja Saul sering dia diganggu oleh dia merasa dia merasa tidak tenteram hatinya. Jadi dia memanggil Daud. Jadi Daud ini tugasnya awal mulanya dia masuk istana raja, dia sebagai memainkan kecapi untuk Raja Saul. Ketika dia mengganggu, ketika dia rasa khawatir, Daud datang dan memainkan kecapi. Mungkin awalnya kita lihat, wah, begitu panjang perjalanan Daud. Mungkin awalnya, hanya sebagai pemetik kecapi, hanya pemain kecapi. Wah, biasa-biasa. Siapa yang sangka kan? Siapa yang sangka? Tapi itu adalah awal mula. Dan disitulah Allah memilih Daud untuk melayaninya. Dia mau bahwa Daud melewati proses. Amen. Kita juga di dalam hidup ini, ketika kita melayani Tuhan, Tuhan mau kita melewati banyak proses. Tidak semuanya senang, ya. Tidak semuanya. Kalau biasa kita bilang, beberapa kita sharing dengan adik-adik, biasa bilang, wah, kalau hidup dalam Tuhan itu lurus-lurus ya, maksudnya semuanya enak, semuanya kayak saya tidak ada masalah, tidak ada hambatan. Jangan salah, amen. Disitulah ujian terjadi. Disitulah Tuhan mau melihat menguji kita ketika kita melewati proses demi proses, tahap demi tahap. Di situ Tuhan melihat. Tapi tenang, seperti tadi Daud, Roh Tuhan berkuasa atasnya sejak saat itu dan sampai seterusnya. Kita percaya waktu kita bertobat, amen. Di sini sudah bertobat semua, kita sama-sama kita dimuridkan. Kita percaya bahwa Roh Tuhan itu ada terus di dalam hati kita, bersama-sama dengan kita dalam keadaan situasi apapun, baik suka maupun duka, dalam kondisi apapun. Amen. Kalau saya pribadi sering bilang bahwa bukan masalah ikhlas, tapi saya cuma bilang saya mau berjalan bersama Tuhan. Ya, kalau kita mau berjalan sendiri, ya sendiri, semuanya sendiri. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Kejadian tadi malam kan, saya waktu pulang dari dokter gigi, disitulah mulai terjadi di luar angin kencang dan semuanya kita tahu bersama kan. Wow, saya di jalan saya cuma bilang begini, saya sendiri itu kan. Memang banyak orang mobil kendaraan, saya cuma bilang, Tuhan, itu adalah bertahan. Itu gunanya kalau kita sering baca firman Tuhan. Ketika ada sesuatu kita rasa
wow, saya langsung bilang, Tuhan, Kau adalah kota bentengku, saya bersama-sama dengan Engkau. Keadaan boleh berubah, tapi saya percaya saya yang motor, saya terus bersama-sama dengan Engkau sampai di rumah. Walaupun situasinya memang pas tadi malam yang mulai itu saya di luar rumah, ya, karena saya pulang dari dokter. Jadi saya cuma bilang bahwa sama dengan saudara-saudara, bahwa dalam situasi apapun libatkan Tuhan, amen. Dalam kondisi apapun libatkan Tuhan. Jangan pernah saya pribadi kalau mau, biasa saya bertanya Tuhan, sampai hari ini saya masih ya sudah tahu bagaimana saya masih ada penyakit, tapi saya selalu bilang tidak, hati yang berbeda adalah obat. Hari Jumat kemarin kita sering diperiksa kalau kita di Guru Gamaliel, jiwa, kesehatan semua diperiksa. Yayasan selalu periksa. Jadi kemarin diperiksa, saya agak lain. Saya banyak berbicara dengan dokter. Saya bilang saya hidup sampai hari ini, Dok. Semoga di Kristen ya, pastilah di Kristen. Saya hidup karena anugerah Tuhan. Saya bilang, wow, lihat riwayat penyakit apa gula, wah aman, yo Dok. Saudara semua sudah dikurangi semuanya gitu, Dok. Jadi gula aman. Cuma tensi yang tinggi. Tensi karena masih insomnia berat kan, tapi banyak hal yang manusia boleh memprediksi, siapapun boleh mengira-ngira, ya, tapi Tuhan yang pegang kendali, amen. Saya selalu bilang ketika saya berdoa Tuhan, saya selalu ingat kata pastor, Tuhan yang usia, tubuh kita ini Tuhan yang tahu seluruhnya di bagian dalamnya kita ini. Saya selalu berdoa Tuhan biar saya terus hidup di dalam kasih dan kemurahan Engkau. Dan saya terus melihat bahwa, dan satu hal yang saya terus berdoa bahwa Tuhan, kalau saya masih hidup, saya mau jadi berkat. Itu saya mau jadi berkat, baik itu di tengah-tengah keluargaku, baik itu di tempat kerjaku, anak-anak muridku yang sekarang luar biasa, genset 30 orang, wow, dipercayakan saya sampai wow 30 siswa yang begitu sangat-sangat aktif, dengan orang tua murid yang begitu ya banyak pertanyaan apapun. Tapi saya percaya bahwa ketika kita hidup sama seperti Daud, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Percayakan itu selalu, taruh dalam hatimu, Roh Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang terkadang meninggalkan Tuhan, ya, kita yang terkadang dengan cara apa? Kita lupa baca Alkitab, kita sudah tidak berdoa, kita yang sering, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang selalu kita tahu. Dia seperti seorang bapa yang tangannya selalu terbuka, yang selalu dia tidak pernah menutup tangannya begini, tapi dia selalu membuka tangannya. Kapanpun kita datang, dia selalu menerima kita. Amin. Selanjutnya yang kedua adalah Allah mengangkat Daud untuk mengembalakan umatnya. Allah mengangkat Daud untuk mengembalakan umatnya. Di ayat 71, mari kita baca bersama-sama. Kita lanjutkan yang tadi ayat 71. Mari 1, 2, 3. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Amen. Jadi Allah itu mengangkat Daud itu untuk mengembalakan umatnya. Yang tadinya dia mengembalakan hewan, maksudnya kambing, domba. Yang di sini setelah perjalanan Daud, dia mau Daud mengembalakan umatnya. Dalam artian di sini dia menjadi seorang pemimpin dengan proses yang begitu panjang. Dia mengembalakan Yakub dan umatnya Israel. Kita percaya bahwa hati Daud itu luar biasa. Tuhan memilih tidak ada. Saya percaya bahwa tidak ada yang salah ketika Tuhan memilih. Kalau kita sering salah toh. Nah, kalau manusia sering salah memilih. Ya, ini bukan. Banyak juga kalau kita pergi kita mau memilih pakaian atau apa, biasa salah ukuran atau apa. Tapi
Kita percaya waktu Tuhan mengangkat Daud mengembalakan umatnya, Tuhan tidak salah untuk memilih Daud. Amen. Dia memilih bahwa bukan hanya sekedar secara fisik, tapi dia tahu bagaimana hati Daud ketika dia mengembalakan domba-domba, bagaimana dia mencari satu yang terhilang, dia cari kemana. Tiba-tiba ini ada kawanan ada beberapa predator yang mau memangsa gembalanya, domba-dombanya. Dia datang, dia menjadi pahlawan, dia harus berdiri melawan untuk agar domba-dombanya itu menjadi aman. Dan saya percaya ketika Allah mengangkat Daud untuk mengembalakan umatnya, itu luar biasa. Amen. Dan yang ketiga yaitu Daud mengembalakan umat Allah dengan hati yang jujur. Amen. Berarti sebagai seorang pemimpin kita perlu salah satunya ini. Berarti banyak, tapi salah satunya adalah hati yang jujur. Di ayat 72, mari kita baca bersama-sama. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amen, kecakapan tangannya. Jadi bagaimana Tuhan memilih Daud itu, dia tahu bahwa Daud itu mengembalakan mereka, domba-dombanya itu, dia tahu bahwa mempunyai hati yang jujur. Berbicara tentang hati yang jujur, bagaimana dia punya ketulusan hati. Sebagai seorang pemimpin, kalau kita kebanyakan kita selalu bilang saya tidak diperhatikan atau tidak, ini tentang saya, bukan. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, bukan berarti kita tidak penting. Kita percaya ketika kita memuridkan orang, ketika kita peduli sama orang, otomatis Tuhan yang sudah peduli kepada kita. Amen. Kita percaya bahwa saya kapan saya punya waktu untuk diri saya sendiri, biasa kita me time dong atau apa. Tapi kita percaya ketika saya juga terus belajar, ketika kita datang, kita peduli sama orang, ketika mau memuridkan orang, punya waktu untuk orang, kita percaya Tuhan itu begitu banyak waktu buat kita. Amen. Mari kita ketulusan hati bukan karena mungkin karena ini karena program jemaat memuridkan atau tidak, ini mungkin karena nanti kalau ditanya pemimpin atau apa, tidak. Saya percaya bahwa ketulusan hati itu berbicara bagaimana kita rela, dengan rela hati kita pergi, dengan rela hati kita bertemu sama orang, dengan rela hati kita bercerita tentang Yesus, bercerita bagaimana Kristus mengubahkan kita. Amen. Bukan karena ini atau tidak, karena kita mau bercerita, kita mau begini, kita melakukan firman Tuhan, atau kita mau memuridkan karena nanti sebentar saya dapat word, nanti saya dapat pasti berkatnya banyak. Jangan khawatir. Amen. Berkat itu selalu berada bersama-sama dengan kita. Karena sumber berkat itu siapa? Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Berkatnya dari mana ya Tuhan? Kalau saya memblessing orang, kalau saya memberkati orang, kira-kira saya jadi kekurangan. Jangan pernah khawatir. Ya, kita memberi, kita tadi Miss Enci bilang, kita percaya berkat itu luar biasa melimpah buat kita. Amen. Bahkan di sini di ayat 72 dikatakan dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Berarti tangan ini kecakapan, bukan cakep muka ya. Jadi kecakapan tangan berbicara bagaimana kita mengatur. Amen. Kita percaya waktu kita mengatur, waktu kalian kita diberikan kepercayaan untuk mengatur, baik itu live group ataupun apa, pelayanan apapun, kamu dipercayakan. Amen. Kamu itu dipercayakan. Saya di sekolah biasa, muridku bilang, Miss, ada satu orang murid itu begini, dia datang, padahal dia sudah naik ke kelas atas, dia selalu datang. Miss, ada yang bisa saya bantu? Saya mau belikan apa ke kantin? Aduh, ini anak saya begini. Oh, enggak usah. Saya cuma bilang, wow, this is the next generation and the next leader. Dia punya apa hati? Dia maksudnya tanpa disuruh, tanpa dia tahu bahwa dia mau melayani gurunya. Padahal banyak guru kan, tapi karena dia dikasih, Miss, sadaan Alvaro, sudah ada apa-apa gitu. Dalam hatinya Miss mati kalau dikasih tahu di rumahnya Miss Obin minta tolong. Itu. Tapi tidak, jadi dia
punya, maksudnya apa kecakapan tangan, maksudnya dia punya ketulusan hati untuk melayani orang. Dia mungkin tidak memikirkan, aduh gimana saya, aduh nanti gimana saya, tapi dia mau melihat ketika dia datang, ketika waktunya, tenaganya, bahkan keuangan kita keluar, jangan pernah khawatir. Saya sudah membuktikan itu ya. Saya sudah melihat bahwa banyak, dan saya ketika kita melihat generasi-generasi yang kita muridkan, orang-orang yang kita muridkan, dan mereka sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Wow, kita ada satu kebanggaan. Kalau saya pribadi saya bilang ada satu kebanggaan. It's not me. Ini bukan saya. Ini tentang Tuhan. Amen. Ini bukan saya. Oh, kalau kita memuridkan orang atau kita apa, dia jadi hebat, jadi luar biasa. Itu karena itu loh yang muridkan. Itu karena itu loh, karena itu. Saya rasa bukan seperti itu. Itu karena Tuhan. Amen. Dan ketika kita lihat orang-orang berhasil, orang-orang yang kita muridkan, dia akhirnya duduk di pemerintahan atau nanti dia jadi seorang yang berpengaruh. Saya percaya pengajaran hal-hal yang baik yang dia pernah dengar tentang Kristus itu akan dia terapkan. Saya percaya itu. Tidak pernah firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amen. Perkataan kita, janji kita mungkin biasa sia-sia. Kalau kita setama manusia, nanti saya ke rumahmu atau jadi sudah. Seringkali banyak cancelnya, bahkan banyak failnya, gagalnya. Tapi firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita berbicara firman Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap orang-orang yang kita muridkan, kita percaya itu akan berbuah, hasilnya akan ada. Percaya. Itu saya selalu bilang, saya mengambil bagianku, Tuhan yang akan mengambil bagian Tuhan. Asalkan saya sudah mengambil bagian saya. Itu. Saya mau lihat itu sesuatu yang besar. Amen. Daud mengembalakan umat Allah dengan hati yang jujur dan ketulusan hati serta kecakapan tangan. Saya percaya bahwa mari kita sama-sama juga manusia, mari kita melihat, mari kita mempunyai sikap hati yang betul-betul mungkin tidak bisa 100% karena kita manusia, Tuhan Allah beda. Tapi mari kita melihat sesuatu dengan hal yang luar biasa. Amen. Ada 3 hal yang saya mau lihat di sini, kita sama-sama mau belajar. Tadi tentang Daud, tapi ini untuk kita belajar bersama-sama. 3 hal yang kita harus lakukan kita sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita seorang pemimpin? Yang pertama yang pasti kita tahu bahwa Kak, saya belum memimpin life group, saya belum memimpin pelayanan. Tahu nggak? Pelayanan pertama kita memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri itu sudah salah satu adalah kita memimpin diri kita sudah menjadi leader. Itu yang pertama sekali, ya. Tidak hal itu yang pertama, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi saya bilang bagaimana kita kerelaan, kesetiaan, kesabaran, ya. Bagaimana kita mau melihat orang-orang yang dengan ketaatan, orang-orang yang kita pimpin, kita gembalakan, kita dikasih kepercayaan, apapun itu. Dalam jemaat ini ya, khususnya dalam jemaat ini, saya percaya pelayanan apapun tidak ada yang paling kecil, tidak ada yang paling besar. Semua pelayanan, semua ministry dalam jemaat itu luar biasa. Mau greeter, mau yang kita biasa tiap minggu kita bantu untuk membersihkan apa semua, mau yang cuma yang di belakang, pegang-pegang apa. Saya percaya semua pelayan itu luar biasa. Oh harus di depan, tidak. Tuhan, ingat lagi tadi kita bahwa Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Tidak melihat, oh kita pelayanannya kita besar, kita pelayanannya kita harus berdiri di sini atau tidak, kita harus ditimbus atau apa, tidak. Kita semua, saya percaya di jemaat ini kita bukan dilihat dari kita sekolah dulu musik-musiknya atau sekolah apa baru kita sarjana dulu baru kita boleh melayani. Tidak, di sini tidak ada kata-kata begitu, semuanya melayani bisa. Ayo kita melayani apapun itu, kita melayani, kita melayani dengan kerelaan hati, dengan kesetiaan dan ketaatan. Apapun pelayanan itu, Tuhan melihat.
Saya percaya ketika Tuhan melihat dari atas, Tuhan bersuka cita ketika kita mengambil pelayanan apapun dan ketika kita melayani dengan sepenuh hati, apapun juga ya. Oke, yang kedua, bagaimana kita melayani Tuhan dengan hati yang jujur, sama seperti Daud tadi. Hati yang jujur, kalau di situ berbicara tentang kemurnian hati, sempurna dan tak bersalah. Maksudnya bukan berarti kita harus perfect, kita harus sempurna, harus bisa ini, kita harus bisa ini, kita harus semuanya sempurna. Tidak. Ya, dalam arti kesempurnaan itu selalu kita katakan sempurna itu milik Tuhan. Tapi kita mau belajar bagaimana kita mau memberikan hati kita, manusia kita kemurnian, pure, tanpa karena ini atau tidak, mungkin karena itu, mungkin karena dia gembala atau mungkin karena dia pemimpin. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan hati yang jujur. Amen. Kita melayani Tuhan jujur itu, kalau saya mau bilang bukan berarti kita masalah saya finansial atau apa, tidak, bukan karena itu. Hati yang jujur, saya cuma mau bilang kalau seperti hal yang sepele saja ditanya, seperti pemimpin, sebentar, kok melayani apa? Nggak tahu, lupa. Sebenarnya itu boleh dikatakan ya itu berarti bukan lupa, tapi sebenarnya itu termasuk tidak jujur begitu. Pura-pura lupa atau apa, tapi tidak. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan hati yang jujur? Mari kita memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik buat Tuhan. Kita mari melayani, karena di sini dengan tema ini bagaimana kita mau melihat sesuatu yang inspire-nya, kita mau melihat sesuatu, kita mau menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar kita seperti kalau ditulis, kalau ada papan-papan di kantor gimana kan, istilah kita kayak di papan begitu, ini dia punya dia punya rem dari atas sampai bawah, ini ketua, ini wakil ketua, biasanya di sekolah begitu kan. Ini dia punya struktur sekolah, struktur kantor, dia punya pimpinan ini. Bukan hanya sekedar itu nama kita ditempel, tapi di dalam Jumat ini kita mau bahwa mari kita melayani Tuhan dengan kerelaan hati, dan kita mau murni, kita mau Tuhan, ini saya mau melayani Kau dengan sepenuh hati saya. Amen. Dan yang ketiga, melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Di sini kalau kerendahan hati di sini dikatakan, kalau kita melihat secara berarti kerendahan hati ini kita menyadari bahwa keterbatasan. Ya, sama seperti kita jemaat ya, kita gereja. Kita disusun, ini punya ini jadi tangan, ini jadi kaki. Tidak bisa kita semua. Bayangkan saja kalau pastor semua dari Twitter, dari yang khotbah tiap minggu, dari musik ataupun asal atau semua, tidak bisa. Kita saling melengkapi. Amen. Semua di sini penting. Amen. Semua di sini penting. Dikatakan bahwa kalau kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati, berarti kita menyadari kita punya keterbatasan. Ya, kita punya ini bahwa berarti kita bukan hanya kita melayani, tetapi kita bersama-sama. Amen. Bukan cuma satu orang hanya dia saja, dia terus saja melayani. Rupa dia terus, tidak. Mari kita bersama-sama, mari kita mengambil bagian. Kita menyadari saya tidak bisa semua. Bahkan dimanapun, di sekolah kalian, di tempat kerja, pasti ada divisi-divisi kan. Kalau kantor-kantor ada divisi ini, sama kami juga guru. Ada guru ini yang bagian ini yang. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya keterbatasan. Tapi jangan salah, Tuhan juga memberikan kelebihan kepada kita. Amen. Kita percaya bahwa mungkin di satu hal ini saya terbatas. Bukan saya tidak bisa. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri dulu ya. Kalau saya bilang sama orang lain bahwa bukan saya tidak bisa, tapi saya menyadari keterbatasan saya. Saya berusaha untuk melakukan yang baik. Kita tahu bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu tidak semua kita bisa ambil semua. Amen. Ingat bahwa di sini kita butuh bersama-sama. Jemaat in every nation Paul, kita butuh gather. Kita butuh bersama-sama melayani. Kalau cuma satu orang, itu jalannya pincang. Bukan berarti tidak jalan, tapi pincang. Tapi ketika kita bersama-sama melayani Tuhan, karena kita tahu
kita tidak sempurna, kita terbatas, ya. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Amen. Bukan rendah diri beda lagi. Kalau arti rendah diri itu beda, ya. Saya rendah diri itu sebenarnya sombong, itu bukan rendah diri, itu sombong. Tapi mari kita menyadari bahwa dengan keterbatasan kita, dengan apa yang kita miliki, setiap kita di tempat ini, amen. Kita seorang pemimpin. Setiap kita di tempat ini, saya percaya setiap orang-orang, baik itu orang-orang yang sudah lama, maksudnya yang sudah lama di dalam jemaat ini, kita percaya, dan orang-orang yang lagi dimuridkan, kita percaya kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita mau melihat jemaat ini, kita mau lihat kalau kita naik di tangga itu 100, ya 100 orang. Kita percaya tidak bisa dilakukan hanya satu pemimpin, tidak bisa dilakukan hanya satu gembala. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Kita harus satu visi, satu misi. Kita harus sama-sama. Karena seperti tongkat estafet yang saya selalu ingat di jemaat ini. Pertama kali saya masuk di jemaat ini, saya dikatakan bahwa tongkat estafet. Saya selalu bilang, apa itu tongkat estafet? Tongkat estafet itu kan kalau lari berarti kita memberikan kepada orang. Ini bukan lari maraton, tapi lari estafet. Dan tongkat estafet, kepemimpinan itu harus kita berikan kepada the next generation. Tapi kita masih tetap ada di sini. Tapi kita memuridkan, tapi kita membuat ada generasi selanjutnya. Generasi. Dan Tuhan sangat menghargai dan sangat mengasihi setiap generasi demi generasi. Tidak ada perbedaan generasi awal, generasi tengah, generasi apa, tidak. Setiap generasi itu unik. Amen. Setiap generasi itu unik. Setiap orang-orang yang ada di jemaat itu unik. Dan setiap kita punya kelebihan masing-masing. Dan kita percaya ketika kita ada bersama-sama, kita percaya kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Amen. Yang terakhir ada di Lukas 22 ayat 26. Lukas 22 ayat 26. Kita mau baca bersama-sama di Lukas 22 ayat 26. Lukas 22 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Amen. Berarti kalau kita mau jadi dikatakan yang terbesar sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayanan. Bukan berarti kita sekarang sudah berumur, ya. Tidak, bukan masalah. Kita katakan bahwa umur itu angka, ya. Gimana? Setuju kan? Umur itu angka, tapi semangat spirit kita harus tetap ada. Amen. Semangat kita dalam melayani Tuhan. Mari kita melayani. Mari seperti Daud, dia menjadi inspirasi kita. Bagaimana dia menginspirasi, bagaimana dia perlu proses yang panjang untuk menjadi seorang raja. Saat ini kita lagi di proses Tuhan. Kita lagi di proses Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas sekarang kita, pekerja, pelajar, dari di sini SMP, SMA, kuliah, ibu rumah tangga, apapun profesi kita, mari Tuhan sedang memproses kita. Kita sedang berproses sama-sama Tuhan. Tidak enak. Ada hal-hal yang tidak mengenakan hati. Tidak semua enak. Kalau kita belajar tentang Daud nanti, bisa teman-teman, saudara-saudara bisa belajar baca lagi gimana Daud. Banyak yang hal Daud alami. Jadi tidak, orang bilang tidak semuanya lurus-lurus itu jalan. Tapi kita tahu, walaupun kita berjalan, ada hal-hal, ada kerikil-kerikil, ada hal-hal yang kita lewati, kita percaya, ingat, Roh Tuhan selalu ada beserta kita. Itu yang selalu kita ingat. Apapun, kalau kita terjadi sesuatu, dimanapun kita berada, selalu ingat, ya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Dalam kondisi apapun, pegang itu, percaya, taruh itu di dalam hati kita. Percaya, apapun, dalam suka, duka, apapun, kondisi yang tidak enak. Kadang banyak hal yang kondisi yang tidak enak, saya selalu bilang, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Bersama dengan, saya selalu berdoa bersama dengan keluarga jasmaniku, bersama dengan keluarga rohaniku.
bersama dengan di tempat kerja. Saya selalu berdoa. Dan mari kita yang terakhir saya mau bilang bahwa mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa kita hidup kalau kita hanya sekedar jasmani kita terus yang bekerja. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Saya terus belajar. Kita sama-sama belajar jemaat ini. Amin. Kita belajar, kita bangun terus. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, relationship-nya kita ke atas, pasti kita punya relationship ke depan dengan manusia, dengan sesama kita, itu pasti akan baik. Amen. Mari kita terus belajar, mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, dan mari kita menjadi seorang pemimpin, leadership yang takut akan Tuhan. Amen. Mari kita berdoa. Sekian, Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Firman-Mu membuat kami terus kuat dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Kau jadikan kami sebagai pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam Engkau. Biar ketika kami di dalam dunia pekerjaan kami, di dalam studi kami, baik itu juga yang sebagai ibu rumah tangga, keluarga, ataupun apapun yang kami kerjakan, Tuhan, biar kami menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang memberikan hati kami, ketulusan hati, kerelaan hati, bahkan ketaatan kami terus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ya, firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Ketika kami kembali ke aktivitas kami, ketika kembali kami ke keluarga kami, Tuhan, biar jadikan kami pemimpin yang luar biasa. Bahkan jadikan kami teladan dimanapun kami berada. Orang bisa melihat, dunia bisa melihat bahwa ada kasih Kristus di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami berikan hidup kami, hati kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Every moment
bersuka cita. Kita percaya bahwa kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
ini tidak kekurangan orang-orang yang pintar, nah, ya, orang-orang yang skillful, tetapi sekarang yang sering terjadi adalah orang-orang yang kurang integritas, seperti yang tadi, ya. Daud mengembalakan dengan integritas hatinya, kejujuran hatinya, dan dengan keahlian ketakapan tangannya. Amin. Ya. Kita perlu orang-orang yang punya integritas, dan jemaat-jemaat Tuhan yang kita dilatih untuk bagaimana punya integritas dalam firman Tuhan. Setelah itu juga seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kita perlu berlatih, kita punya skillful hands, ya, kecakapan tangan kita. Ya, saudara, mari kita belajar, ya, minta hikmat, belajar sesuatu, kembangkan kecakapan saudara, apa juga yang tadi disampaikan, apapun juga talentanya. Amin, saudara. Ya, kita punya keterbatasan, ya benar. Amin, firman Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia super, saudara. Amin. Orang-orang dunia ini mencoba untuk menciptakan manusia yang super bisa semuanya. Benar kan? Kira-kira kalau misalnya Tuhan mau, pasti bisa kan? Tuhan lahirkan orang-orang yang super, yang tidak punya kekurangan. Tapi ternyata tidak. Tuhan tetap menciptakan saudara dan saya orang-orang yang punya kekurangan, supaya kita saling mengandalkan satu dengan yang lainnya. Benar kan? Ya, kalau Tuhan mau, bisa aja Tuhan ciptakan satu generasi selesai, dan kemudian Tuhan ciptakan generasi yang semuanya bisa. Tapi tidak. Tapi inilah gereja. Amen. Kita punya keterbatasan, kita punya ini, kita punya skill. Kembangkan skill saudara, apapun juga di bidang saudara masing-masing, kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa melayani Dia. Amen. Ya, dan kita membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena itulah Tuhan ciptakan kita. Amin. Jadi supaya kita pulang dengan firman Tuhan dan kita tahu bahwa apapun juga keterbatasan kita, apapun juga bahkan keahlian kita, mari kita kembangkan terus, dan kita tetap tahu bahwa kita membutuhkan orang lain. Amin. Ya, dan jaga integritas hati kita, jaga ketulusan hati kita, jaga integritas kita, di mana saja kita berada. Amin. Dan pulanglah dengan berkat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan setiap firman dan setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada engkau. Sebab Allah Tuhan yang melihat kedalaman hatimu, Allah yang menyelidiki setiap kita, Allah yang mengetahui bahkan setiap jalan hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan Dia merencanakan sesuatu yang terbaik untuk engkau di depan. Tuhan memberkati setiap studimu, Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, setiap karirmu, setiap bisnismu, setiap hal-hal yang baru yang kau temui, yang kau kerjakan dengan tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati pada waktu kau masuk dan pada waktu kau keluar. Diberkati setiap tempat kediamanmu, diberkati dan dilindungi pada waktu kau masuk dan pada waktu kau keluar. Dijauhkan dari setiap mara bahaya dan dari setiap kecelakaan. Dan biarlah Tuhan memenuhi engkau dengan damai sejahteranya di dalam persekutuan Roh Kudus, di dalam kasih daripada Allah Bapa kita yang terkasih, yang menjaga engkau. Kau tidak perlu takut akan kedahsyatan malam, akan panah api yang berjalan di siang hari, atas setiap wabah yang menyebar, dan creeps in the darkness, bahkan yang berjalan di dalam kegelapan yang tidak kau sadari. Kau tidak perlu takut akan hal itu, sebab Tuhan adalah penolong kau. Tuhanlah yang menjaga kau. Dialah yang menggembalakan kau. Dialah gembalamu yang menjaga kau. Dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali, di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Tuhan berkati saudara.